Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Zaki dan Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan engine scan tool, yaitu untuk mengecek DTC dan juga meng-scan seluruh bagian dari engine. Jadi untuk mengecek segala sensor dan juga aktuatornya. Karena itu kita akan menggunakan mobil Brio ini, dan juga nanti kita akan menggunakan scan tool yang ada di dalam. Dan tadi saya sudah mencoba salah satu soket dari sensor pada mobil ini, engine ini. Jadi nanti kita langsung ngecek aja DTC yang terlihat, yang muncul dari alat yang kita gunakan nanti. Baik, kita akan menggunakan scan tool ini, Karman Scan Lite. Ini agak berbeda dari yang dimiliki oleh teman-teman semua. Jadi kita gunakan ini. Biasanya sama saja, mungkin karena menunya lebih sedikit saja. Tapi insya Allah masih bisa digunakan untuk bisa mendeteksi ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan colokan dulu soket 16 pin ini, OBD2 ini ke soket yang ada di bawah mobil ini. Setelah sudah dihubungkan maka scan itu, maka kita akan mencoba menghidupkan ini Karman ini, dan juga nanti kita akan mengoperasikan mobil ini ke posisi. Oke, langkah pertama adalah kita memposisikan kunci kotak ke posisi on agar kita bisa mengecek data yang terjadi di mobil ini. Nah, setelah kita sudah on kan mobil, tadi kita sudah menghidupkan juga scan-nya juga, maka kita akan terlihat tampilan 3 pilihan ini: Vehicle Diagnosis, Flight Record Review, dan PC Scan Mode. Maka untuk kita bisa mengecek kondisi dari mobil ini, kita pilih yang Vehicle Diagnosis terlebih dahulu. Nah, maka nanti ada beberapa pilihan. Nah, karena ini adalah mobil Honda Brio, maka kita pilih Honda. Dan di sini, di scan ini, karena datanya masih terbatas, video tidak ada, maka kita menggunakan Mobilio saja, karena masih bisa relevan lah digunakan. Kalau kita pilih engine, karena kita akan mengecek kondisi mesin. Lalu kita pilih OBD2 16 pin. Nah, kita sudah mengkonekkan tadi juga. Dan kita set saja. Maka nanti kita akan jadikan beberapa pilihan. Nah, ini ya, ada DTC, ada clear data, ada current data, semacamnya. Karena ini posisi masih mobil on, maka kita menggunakan DTC terlebih dahulu saja untuk mendiagnosis kondisi dari mesin ini, apakah ada yang trouble atau tidak. Kita pilih DTC dan kita set. Tadi di awal saya sudah bilang kalau misalkan ada satu sensor yang saya copot ya, untuk kita bisa mengetahui adakah sensor yang mungkin bermasalah dalam engine ini, sehingga di diagnosis trouble code ini bisa muncul. Dan ternyata ada manifold absolute pressure yang saya copot, yang terdeteksi di sini juga. Maka sensor inilah yang kemudian nanti kita akan coba perbaiki. Nah, setelah kita tahu ternyata ada trouble di sini, maka kita bisa kembali ke kap mesin tadi untuk bisa ngecek apakah kira-kira soket itu terlepas atau kira-kira kenapa, sehingga kita bisa mendiagnosis itu dilakukan perbaikan seperti apa. Oke. Nah, maka kita akan mengganti atau mengatur terlebih dahulu soketnya tadi yang sudah kita copot. Kap mesin. Ini ya, posisinya saya copot tadi, sehingga di DTC tadi kemudian muncul. Maka kita perlu untuk menyambungkan kembali. Nih ya, tadi di sini tadi posisi copot ya, kita sambungkan kembali. Oke, itu dulu mungkin untuk yang DTC. Kita akan lakukan clear data via scan tool saja. Jadi bisa pakai seperti itu. Tapi kita lanjutkan untuk bisa mengecek atau mendiagnosis current data yang ada di mesin ini. Untuk bisa ngecek current datanya, maka kita perlu untuk menghidupkan mesinnya terlebih dahulu. Sudah hidup ya.
Kemudian kita akan ngecek dulu current data. Nah, ini akan muncul berbagai macam informasi seperti engine speed, kemudian suhu dari ECT sensor, kemudian map sensornya sudah terkoneksi, ada ya. Kemudian berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dari engine dan mobil ini. Dan ini juga jadi informasi sangat penting sekali untuk bisa tadi mendiagnosis kondisi tadi, sehingga untuk melakukan perbaikan bisa lebih baik. Karena EV ya jelas memang kita harus mengetahui berbagai macam faktor ini untuk bisa mendiagnosis apa yang terjadi di mobil tersebut. Oke, kita coba dulu reset ini. Kita reset dulu ya. Posisi on ya, KNIA ya. Sudah komplit. Kita coba baca DTC lagi untuk apakah tadi masih terdetek atau tidak. Nah, sudah tidak ada. Tadi map sudah dipasang, kemudian sudah di clear data juga sehingga muncul ini. Baru sekarang kita ke current datanya. Posisi kita hidupkan mesin lagi. Kita cek current datanya. Ya, ini muncul ya. Seperti tadi. Berbagai macam informasi yang tersedia untuk mendiagnosis kondisi dari mobil ini. Baik dari suhu, kemudian dari arus yang masuk, sensor-sensor. Kali juga tekanan bahan bakar juga ada, dan berbagai macam informasi yang kita butuhkan untuk bisa memperbaiki mobil EV seperti ini. Oke, begitu saja untuk current datanya dan juga DTC. Tadi kita sudah melakukan diagnosis, kemudian kita bisa memperbaikinya, dan juga setelah itu kita juga menghapus data itu, dan kita juga cek lagi apakah masih terdeteksi atau tidak map sensor tadi yang dicopot tadi. Ternyata sudah tidak ada, sehingga sudah aman. Kemudian kita juga ngecek current data sehingga kita mengetahui kondisi secara keseluruhan dari engine mobil ini. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.